Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Para teman-teman servis dan servis pemula, lagi-lagi servis pemula, apa kabar? Mudah-mudahan moga saja hari ini rezekinya lancar. Di sini sudah ada beberapa handphone, ada yang kerusakannya mati total, ada yang LED-nya masih menyala, yaitu Asus, dan juga Colpet. Ini adalah kerusakan dari IC power. Sama juga dengan seperti Mito yang satu ini, namun kerusakan Mito ini adalah ampere gantung. Kali ini kita akan membahas tentang IC power. Begitu banyak kerusakan yang masuk yang bermasalah di IC power, penyebabnya macam-macam, dan pada video kali ini kita akan membahas khusus untuk IC power, karena di sini IC power banyak sekali yang masuk, teman-teman. Ada yang seperti kerusakan handphone ini, yaitu no signal. Pertama masuknya adalah mati karena dikonekkan ke salon aktif, setelah hidup signalnya hilang. Oke, kita lanjut. Secara garis besar, kerusakan pada handphone Android itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kerusakan sistem, dan yang kedua adalah kerusakan komponen. Untuk masalah sistem, rata-rata masih bisa diatasi dengan cara pengaflesan. Sedangkan pada masalah komponen tentu saja lebih sulit untuk diperbaiki sendiri, dan seringkali solusinya adalah diganti. Ada banyak sekali komponen yang terdapat pada handphone Android. Di antaranya adalah Integrated Circuit atau IC dengan fungsinya yang bervariasi. Misalnya IC charger, IC audio, IC power, dan lain-lain. Namun di sini kita akan membahas IC power secara garis besarnya saja. Seperti namanya, IC ini masih berhubungan kerja dengan daya atau tegangan pada sebuah smartphone. Fungsinya ialah untuk membagikan tegangan daya ke komponen lain seperti layar, sinyal, IC lain, dan berbagai macam komponen lainnya. Jika IC power ini mengalami kerusakan, erat kaitannya dengan smartphone yang tidak bisa menyala. Ditekan tombol power, tidak ada respon sama sekali. Dan biasanya kalau dicas pun tidak akan muncul jendela seperti HP pada umumnya. Mungkin ada sebagian dari Anda yang bertanya, kenapa sih IC power handphone saya tiba-tiba rusak, padahal sebelumnya normal-normal saja? Umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan IC power ini tiba-tiba jadi tidak berfungsi, bahkan tanpa disadari oleh pengguna handphone itu sendiri. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, HP terlalu tua. Kedua, HP dicas terlalu lama. Ketiga, HP sering terlalu panas. Keempat, HP kena air atau cairan lainnya. Dan yang kelima, sering terjadi adalah karena speaker aktif. Untuk lebih dipahami, berikut ini penjelasannya. HP terlalu tua. Kondisi komponen HP tentu saja akan semakin lemah seiring berjalannya waktu. Daya kerjanya pun sudah pasti akan menurun dan bisa membuat IC mengalami kerusakan kapan saja. HP dicas terlalu lama. Sebagian besar HP bisa saja mengalami kerusakan kalau dicas terlalu lama, misalnya semalaman. Ini sering dialami pengguna HP Android. HP sering terlalu panas. Memang ada sebagian chipset HP yang sering mengalami overheating atau terlalu panas. Ini bisa saja berpengaruh pada komponen lain seiring lamanya pemakaian. Smartphone terkena air, jangan salah. Smartphone kena air juga bisa membuat kerusakan pada IC, karena komponen HP itu rentan korosi jika tidak cepat-cepat dibersihkan. Dampaknya kadang bisa langsung kena IC atau pula jalurnya yang bermasalah. Berikutnya, karena speaker aktif. Nah, ini sering terjadi. Kerusakan IC power juga bisa disebabkan karena HP dihubungkan ke speaker aktif dengan tegangan yang jauh lebih besar.
Ada beberapa ciri atau gejala jika IC power HP Android rusak. Sebagian yang paling sering ditemui di antaranya: yang pertama, HP mati total. Persis seperti yang saya bilang sebelumnya, jika IC power rusak, maka salah satu kerusakan ialah HP mendadak mati total dan tidak ada respon sama sekali saat handphone kembali dinyalakan. Jika sistem HP rusak, biasanya HP masih ada getaran. Tapi kalau IC powernya yang rusak, seringkali getaran ini tidak akan muncul sama sekali. Begitupun kalau HP dicas, tidak ada notifikasi pengisian sama sekali, meskipun lampu LED notifikasi menandakan proses charging sedang berlangsung. Yang kedua, sinyal hilang. Masalah sinyal juga bisa terjadi jika IC power ini rusak. Meskipun kartu SIM sudah diganti, ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Masalah sinyal yang dimaksud di sini ialah sinyal yang muncul lalu hilang, tidak stabil, bahkan tidak mengeluarkan sinyal sama sekali. Selain sinyal hilang, kadang kartu SIM bisa tidak terdeteksi. Yang ketiga, HP tidak bisa dicas. Selain IC charger, IC power yang rusak juga bisa membuat HP tidak bisa dicas. Beda dengan masalah mati total di nomor 1 yang tadi. Jika di sana baterai masih bisa terisi, di sini justru kebalikannya. Baterai HP tidak akan penuh sekalipun kita coba menyambungkan charger. Notifikasi lampu LED yang menunjukkan pengisian pun tidak akan aktif sama sekali. Yang keempat, tegangan IC power tidak bekerja semestinya. Untuk poin ini, HP harus dites menggunakan alat sejenis power supply. Power supply yang dimaksud ialah yang memiliki indikator dengan fungsi mengecek tegangan yang dihasilkan oleh smartphone. Untuk mengeceknya, kita bisa sambungkan power supply tersebut ke konektor smartphone melalui konektor baterai. Setelah itu, nyalakan handphonenya dengan cara menekan tombol power. Apakah IC power bisa diperbaiki? Jawabannya iya, tentu saja bisa. Teknisi HP bisa mengganti IC power yang rusak tersebut dengan yang baru. Jadi, solusinya untuk mengatasi masalah ini, Anda hanya perlu membawanya ke service center atau tukang servis terdekat. Tapi sedikit catatan, terkadang ada juga hal yang membuat teknisi harus mengganti mainboard handphone secara keseluruhan, bukan hanya sebatas IC power saja. Contoh, kalau HP terkena air, guna menghindari korosi, dan ini akan memakan biaya yang cukup besar. Walaupun kadang biaya spare part murah, jika ditotal dengan biaya pasang, mungkin Anda membutuhkan budget sekitar Rp200.000 atau lebih dari itu. Khususnya jika mainboard harus diganti, ini bisa memakan biaya hampir setara dengan harga handphone baru, mulai dari kisaran 600 ribuan hingga jutaan rupiah.